Belakangan kita viral tentang almarhumah katanya ya, resepsi itu sudah hamil 5 bulan. Dan katanya lagi nih, hamil duluan. Ya, jangan tolong. Ya, saya emosi. Sumpah demi Allah. Saya berani bilang Vanessa tidak hamil duluan karena saya punya bukti. Oke? Dan kenapa saya bisa punya statement sebegitu yakin bahwa Gala adalah anak dari pasangan Vanessa Angel dan pasangan Bibi, almarhum dan almarhumah, ya. Kenapa saya bisa yakin kasih statement? Karena saya tahu apa yang terjadi. Balik lagi nih, karena saya tahu apa yang terjadi. Oke? Disusul lagi nih belakangan ini viral tes DNA untuk untuk anak almarhum dan almarhumah Vanessa, harus dites DNA bla 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 segala macam. Otak di mana otaknya? Ya. Kenapa saya punya statement ke media? Kalau mau mempermalukan diri, silakan lakukanlah tes DNA itu. Kamu sama dengan mempermalukan diri kamu sendiri. Kenapa saya punya statement itu? Saya keluarkan nih buktinya. Ya. Teman-teman semua bisa baca sendiri. Jadi pada saat itu almarhumah hubungin saya, dia kasih tahu telat 4 hari. Saya nggak connect sama sekali. Saya pikir itu callingan syuting, dia datang telat atau gimana, saya nggak ngerti awalnya. Dan ini ada pengakuan dari almarhumah. Oke, ya kalian baca sendiri. Ya, ingat di sini saya bukan untuk membela almarhum atau almarhumah, tidak. Membela satu pihak, dua pihak, tidak. Kalau salah, saya tetap salahkan. Oke, kita sportif. Di sini saya hanya berusaha untuk menunjukkan satu kebenaran yang dianggap salah. Ingat ya, rumusnya adalah kalian lihat benang kusut harus diluruskan biar lurus. Kalau memang tujuannya mau dilurusin. Oke? Sian, tau nggak? Almarhum sama almarhumah. Lu pikir nggak mau tuh mereka tenang di sana? Lu aja kalau tidur ada suara dikit kebangun set berisik. Gimana ini yang udah meninggal? Mikir pakai otak mikir ya. Dan saya juga tidak akan memberikan statement, tidak akan sepede dan seberani itu kalau saya tidak bisa membuktikan kebenaran itu. Paham ya? Oke, cukup ya? Dan itulah kenapa pada saat saya pribadi diterpa isu miring yang sekarang beredar, saya nggak masalah. Saya nggak perlu cari pembelaan, saya nggak perlu membersihkan nama baik saya, nggak perlu. Oke? Saya bilang, mereka punya bukti, saya punya bukti. Sama dengan kasus ini. Oke. Jangan pernah minta saya untuk mengeluarkan bukti. Kalau saya sudah mengeluarkan bukti, geger nanti satu Indonesia. Saya nggak mau nama orang jadi jelek. Oke. Udah ya? Terjawab ya, sudah semua ya? Tidak ada tuduhan hamil duluan. Tidak ada yang namanya resepsi itu udah hamil 5 bulan, beberapa bulan katanya ya. Jangan kalah deh yang bikin berita-berita begitu. Jangan kalah sama binatang. Kita ini manusia, punya otak, punya akal dan pikiran. Masa kalah sih sama anjing saya nih? Anjing saya aja pinter. Oke. Jelas ya? Emosi deh. Ya, selamat pagi semuanya. Mamski udah melihat berita dan menonton YouTube. Ada wawancaranya bapaknya Vanessa Angel yang menunjuk pengacara baru, yaitu Mas Sunan Kalijaga. Dan Mamski sudah kenal Mas Sunan Kalijaga ini cukup lama, hampir 12 tahun yang lalu membantu Mamski. Jadi Mamski tahu Mas Sunan ini orangnya profesional, orangnya adil dan selalu positif ya. Jadi kalau memang benar Mas Sunan pengen menjembatani perdamaian, lebih ke arah perdamaian, itu Mamski yakin Mas Sunan pasti akan mengusahakan semaksimal mungkin. Nah, yang perlu digarisbawahi ya Mas Sunan, bahwa saya, teman-teman, keluarga Pak Faisal dan seluruh netizen di Indonesia juga sudah enak dan muak banget dengan kasus ini yang berkepanjangan tanpa titik temu. Tetapi alangkah baiknya juga Mas Sunan bisa melihat lagi ke belakang apa yang menyebabkan masalah ini jadi melebar sekali. Karena kalau dari keluarga Pak Faisal, setahu saya itu memang sudah maunya berdamai. Waktu dari awal-awal ya, maksudnya karena ini kan sangat banyak ya namanya aib-aib keluarga gitu ya, urusan-urusan keuangan, bisnis ini kan urusan sensitif, warisan dan segala macam. Tetapi sepertinya tidak mendapatkan sambutan yang baik, justru malah banyak hal yang diungkap di publik.
silakan Mas Sunan melihat jejak digital di belakang. Termasuk Mas Sunan bisa cek TikTok saya di bawah sampai saya mau dan membuat video gitu loh. Saking saya melihatnya tuh Mas Sunan ada hal yang aneh sekali dari keluarganya Vanessa Angel, jujur saja. Sangat aneh gitu. Dan yang membuat kemarahan publik adalah pertama mengenai masalah warisan, minta dipisah dari Bibi. Vanessa dan Bibi kan masih statusnya suami istri, bukan bercerai. Pertama itu yang membuat tiba-tiba gempar ya. Lalu kedua masalahnya eksploitasi anak, dianggap Gala itu dieksploitasi. Padahal dari dulu Gala sudah punya sosial media yang diasuh, yang dipegang ibu bapaknya gitu. Dan bergulir lagi terus menerus sampai mau tes DNA segala. Mau dites DNA segala gitu. Sepertinya terus merubah namanya di Gala Sky Andriansyah menjadi binti Vanessa, menjadi Gala Sky Adzan. Ini hal-hal ini yang membuat kemarahan publik. Jadi Mas Sunan yang bijaksana, yang baik hati, yang punya ilmu agama jauh lebih baik dari saya, tolong dengan hormat dan respeknya saya, Emma Waroka, Mas Sunan bisa lihat jejak digital ke belakang gitu Mas Sunan. Dan saya yakin banget Pak Faisal, Mas Sunan, kalau Mas menemui Pak Faisal pasti juga akan mendapatkan info yang berimbang. Dan saya yakin Mas Sunan akan setuju dengan saya bahwa Pak Faisal itu orangnya cinta damai. Gue sebenarnya udah gak mau bahas nih tentang si Pak Dodi ya. Tapi nih Pak Dodi kok berulah lagi. Lucunya sekarang dia sama pengacara S ya. Sorry nih, bukannya gimana ya. Di situ kan si pengacara S bilang saya bukan yang mau pansus atau apa, tapi saya mau minta hak-haknya yang harusnya jadi haknya Pak Dodi gitu loh. Haknya apa lagi? Lu mau minta apa sih, Dodi? Udah cukup. Lu harus kayaknya itu pengacara juga nggak beres deh ya. Duh, capek banget nih gue. Aduh, bener gue udah bilang sering kali lu mendingan ngomongnya sama ketek gue aja. Soalnya kalau lu ngomongnya sama kaca ya nggak bisa bercermin diri. Lu mending ngomong sama ketek gue yang lebih beradab. Gue udah bilang ketek gue lebih bagus kemana-mana dibandingkan ngomong sama lu. Ya ampun ya, Pak Dodi udah cukup ngomongin harta, ditambah lagi mau DNA buat apa? Mau ngapain? Lu tuh bukannya nutupin aib anak, lu malah bikin aib makin aneh-aneh aja gitu. Lu mau ngapain sih DNA gitu? Nggak kurang jelas itu Gala udah ada di kartu keluarganya Bibi sama Vanes. Nggak cukup. Ini si Pak Dodi bener-bener ya, nggak ada gitu yang mau laporin dia tentang pencemaran nama baik. Soalnya kan kalau gue orang luar kan, kayaknya boleh sih dilakuin tuh kayaknya pencemaran nama baik. Terlalu parah tuh, orang meninggal aja dia bisa kayak begitu anaknya loh. Ih, gila dasar lu. Gue yakin ya, si Pak Dodi ini mantan pelawak toh. Dia lawak terus. Terus dia ada ngomong kan katanya mimpi nih. Dia udah dimimpiin katanya. Jadi cepat atau lambat makamnya Vanessa harus dipindahin. Lu tau mimpi gak nih, kayak misalnya kayak gue nih putus cinta ya kan, kepikiran terus nih mantu laki, kebawa mimpi juga sama gue. Itu mah emang lu nya aja kepikiran, main mindahin, jadi di otak lu ditanamin, jadi lu bikin lawak lu tau. Kalau terus lu cerita cerita tiap kali di depan media. Gimana kalau dibikin ketahuan orang-orang gitu loh, tapi lu diketawain gak terima, lalu lu sendiri yang bikin lawakannya kayak begitu. Lu tau bunga mimpi gak sih? Bunga mimpi yang ada di otak lu dipikirin terus tuh kejadian di mimpi lu, tau gak? Gak usah pakai alasan lu dimimpiin emang lu pengen pindahin, ya kan? Hak-hak ya, hak yang harusnya buat lu. Gue tanya hak lu apa gitu loh. Ngomongnya apa sih yang mau diperebutin? Kok diributin? Lu yang ngeributin tiap kali. Gak ada yang ngeributin selain lu. Lu doang yang ngeributin terus Pak Dodi. Tiap kali juga ribut semuanya dari omongan lu. Netizen juga geram gara-gara omongan lu. Coba kalau lu diem ya kan, diem di rumah gitu, udah baca Yasin yang bener ya kan, tanpa mengubah nama, tanpa ini itu, orang lu juga gak akan dihujat. Ini lu nya yang bikin onar, yang dihujat lu gak terima, padahal lu yang bikin masalah. Tiap kali ngomongin so iye, warisan dari mana? Warisan juga gak ada, tapi lu dikit-dikit memperebutkan hak apa coba gue tanya? Lu cari pengacara yang bener deh. Udah dapat pengacara yang odong-odong semua, gue bingung. Pada nggak baca undang-undang apa gimana sih? Kan lawak, lo tuh judulnya lawak gitu loh.